Dan pemirsa, untuk mengetahui agenda sidang PK Saka Tatal hari ini, kita sudah terhubung dengan jurnalis NTV Maulana Iqbal dan juru kamera Indar Mawan Hadade yang melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Iqbal. Ya, selamat pagi, Iqbal. Ya, baik Iqbal, bisa dijelaskan apa saja agenda sidang PK Saka Tatal untuk hari ini? Ya, selamat pagi Nuke dan Helmut. Untuk sidang pada hari ini dilanjutkan dengan sidang PK yang kelima dengan agenda pada sidang hari ini adalah pemeriksaan ahli yang pada sebelumnya belum sempat dihadirkan oleh tim kuasa hukum Saka Tatal. Adapun rencananya sidang pada hari ini akan digelar pukul 10 pagi nanti dan dipimpin oleh Ketua Hakim Rizka Yunia dan didampingi juga dengan Hakim Anggota Galuh Rahma Esti dan Justisia Permatasari. Dan untuk saksi ahli yang akan dihadirkan ini ada satu orang, yang mana adalah ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia, Dr. Muzakir. Dan berdasarkan dari keterangan saksi ahli maupun saksi fakta, nantinya akan dijadikan sebagai pertimbangan hakim untuk memperkuat novum yang telah diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal. Kembali ke situ dulu. Ya, Iqbal, selanjutnya sejauh ini bagaimana tanggapan dari kuasa hukum Saka Tatal? Apakah cukup puas dengan kesaksian para ahli dan saksi kemarin? Ya, Helmut dan juga pemirsa, sejauh ini selama persidangan memang kuasa hukum dari Saka Tatal bersikukuh bahwasanya penyebab kematian dari Vina dan Eki merupakan kecelakaan murni. Dan hal ini juga didukung dari keterangan-keterangan saksi fakta maupun ahli yang dihadirkan selama proses persidangan. Apabila kita melihat kembali ke persidangan sebelumnya, seperti pada saat pemeriksaan saksi fakta, kuasa hukum Saka Tatal mendatangkan sejumlah saksi yang seperti Liga Akbar, yang mana diketahui bahwa Liga Akbar ini merupakan saksi kunci pada saat pemeriksaan kasus Vina dan Eki 2016 silam. Dan Liga ini menjelaskan di dalam persidangan bahwa dirinya sempat menerima intimidasi dan juga diarahkan oleh penyidik selama proses penyelidikan dan penyidikan, yang dimana terkait dengan hal peristiwa pelemparan batu. Dan selama proses persidangan ini Liga mengungkapkan bahwa hal tersebut adalah tidak benar. Lalu juga ada keterangan dari Aldi, diketahui bahwa Aldi ini merupakan adik dari terpidana Eka Sandi, yang mana pada saat keterangannya mengungkapkan bahwa dirinya sempat menerima perlakuan fisik dan penganiayaan dari aparat kepolisian. Aldi juga menjelaskan bahwa dirinya melihat Saka juga turut menjadi korban penganiayaan polisi, yang mana dalam hal ini adalah diinjak, disetrum, dan juga dipukul, mulai dari saat penangkapan sampai dengan Polresta Cirebon. Lalu juga ada keterangan dari teman Vina, yaitu Mega dan juga Widya, yang mengkonfirmasi bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal terkait dengan foto pakaian Vina, dikonfirmasi oleh teman Vina bahwa benar adanya pakaian tersebut adalah pakaian yang terakhir kali dilihat ketika bertemu dengan mereka. Dan dalam foto novum tersebut bahwasanya si Vina ini tidak adanya tanda-tanda luka kekerasan, sehingga kuasa hukum dari Saka Tatal optimis dengan adanya penyebab bahwa kecelakaan adalah penyebab utamanya. Lalu juga kemarin keterangan ahli turut hadir juga ahli forensik, ahli penyidikan masuk kami, Komjen Pol Susno Duaji, yang menyebut secara tidak langsung terhadap kasus Saka Tatal bahwa pihak kepolisian harusnya memberikan surat penangkapan sebelum proses penangkapan terjadi. Lalu juga ada ahli hukum pidana dari Universitas Trisakti, Azmi Syahputra, ya sebagai ahli hukum pidana menjelaskan, memberikan pendapatnya bahwasanya terhadap hukum pidana anak yang diketahui bahwa Saka ini masih di bawah umur pada 2016 silam. Harusnya Azmi berpendapat seharusnya Saka mendapatkan pendampingan hukum. Namun demikian, peristiwa yang dialami oleh Saka selama proses pemeriksaan di Polresta Cirebon tidak adanya pendampingan hukum, sehingga ahli menyebut bahwa hal ini harusnya batal demi hukum. Lalu juga ada ahli hukum pidana Dr. Yongki Fernando yang menyebutkan bahwa putusan pengadilan negeri Cirebon pada saat itu pada 2016 silam merupakan tidak tepat,
karena tuduhan atau pasal yang dijatuhkan kepada Saka ini merupakan pasal pembunuhan. Namun demikian, Saka sendiri tidak melakukan pembunuhan, namun melakukan pemukulan di TKP pertama. Dan pemukulan tersebut tidak menyebabkan kematian. Sehingga ahli Yongki menyebut bahwa tidak adanya korelasi antara penyebab pidana dengan hukuman yang diberikan. Demikian, Helmut. Ya, baik. Terima kasih reporter Maulana Iqbal dan kameramen Indrawan Hadade dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.